Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua ya. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Yang belum subscribe di subscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal yang berkutakan acak adut ya. Yang penting hatinya nggak berkutakan. Hari ini akan memberikan positif ya, berita-berita yang positif. Ada 10 koin yang berpotensi ke depan. Ini 10 koin ini adalah kripto yang paling sedikit pasokannya atau suplainya paling sedikit. Salah satunya adalah Matic. Nanti akan saya 10 ini akan langsung, nggak lama-lama lagi akan saya sekalian saya umumkan. Halo, pengumuman 10 kripto dengan suplai paling sedikit. Ada 10 ya, akan saya berikan semua ya, yang mana salah satunya adalah Matic Polygon bro. Bercanda ya, nggak bercanda, ini serius ya. Jadi untuk bahan pertimbangan Anda investasi persiapan di next bulan yang akan datang, ada 10 koin yang pasokannya sedikit akan saya sampaikan. Maka Anda pilih sendiri ya, jadi rezeki masing-masing ya, menang lotre ya, untung Anda sendiri ya. Jika salah ya Anda jangan menyalahkan Mas Bro, Anda sendiri yang salah. Jadi 10 ini Anda pilih mana yang cocok sesuai dengan di hati Anda. Oke, langsung saja. Jadi ini salah satunya ya, Matic ini. Dalam dunia kripto yang luas dan beragam, jumlah pasokan atau suplai dari sebuah cryptocurrency seringkali menjadi faktor penting yang menentukan nilai dan kelangkaannya ya. Beberapa cryptocurrency memiliki pasokan yang sangat terbatas, menjadikan lebih langka dan mungkin lebih berharga dalam jangka panjang. Salah satu contoh yang mengejutkan adalah Matic yang mungkin tidak Anda duga termasuk dalam daftar ini. Penasaran kan dengan 9 kripto lainnya dengan jumlah pasokan yang paling sedikit? Mari kita simak ya, akan saya sampaikan ya. Yang pertama yaitu Polygon. Polygon ini yang sebelumnya dikenal sebagai Matic Network, didukung oleh Binance dan Coinbase. Polygon menawarkan sistem multi-chain untuk penskalaan Ethereum dan pengembangan program. Dengan kemampuannya, Polygon dapat menangani 65.000 transaksi per detik dan memiliki kecepatan konfirmasi blok kurang dari 2 detik melalui titik pemeriksaan bukti taruhannya. Menurut CoinMarketCap, token Matic memiliki pasokan maksimal sebanyak 10 miliar dengan pasokan beredar yang rendah, yaitu 4.837.830.774. Tim pengembang itu ada 16% ya, ini diperhatikan dari total semua pasokan ya. 4% oleh penasehat, 12% oleh operasi jaringan, 21,86% oleh yayasan, dan 23,33% oleh ekosistem. Jadi silahkan kalau Anda milih Matic, ini juga koin salah satu yang Mas Bro punya, dan yang mana di buleran ini salah satu koin yang akan terbang ya, salah satunya Matic ini. Yang dua Year Finance ya, YV1 ya, YVI apa YV1 ini ya. Jadi Year Finance ini yang kedua. Itu Year Finance itu YVI adalah layanan bagi investor keuangan terdesentralisasi DeFi yang ingin memanfaatkan yield farming untuk memaksimalkan keuntungan. Platform ini dirancang khusus untuk investor kripto yang kurang memahami aspek teknis dari yield farming, tetapi ingin mendapatkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi atas modal mereka ya. Platform ini mendapatkan pendapatan dengan memungut gas fee sebesar 5% dan 0,5% untuk penarikan. Meskipun tarif ini dapat berubah kapan saja ya. YFI adalah cryptocurrency dengan suplai beredar yang sangat rendah, dengan suplai tetap hanya sebanyak 30.000 koin saat ini ya. 30.000 koin saja bro ya saat ini peluncurannya ya. Total suplainya adalah
0YFI. Namun sekarang sebagian besar pasokan sudah beredar di pasaran. Makanya kalau pas demandnya luar biasa, YFI ini salah satu koin yang bisa digamblingkan. Ini pasokannya cuma 30.000 koin saja. Mantap nggak? Ya, yang ketiga adalah Silika Shield. Ya, Silika ini adalah proyek kripto pertama yang sepenuhnya mengendalikan jaringan bersat. Untuk blockchainnya, jaringan seperti ini efektif membagi blockchain menjadi segmen-segmen kecil yang dikenal sebagai thread. Setiap thread beroperasi secara independen dan memiliki data tersendiri. Ya, permissionless blockchain ini memungkinkan untuk menyelesaikan ribuan transaksi per detik. Mengatasi masalah skalabilitas, tujuannya adalah untuk bersaing dengan metode pembayaran terpusat tradisional seperti Mastercard, ya, Visa dan sejenisnya. Token asli untuk Silika adalah SIL dengan pasokan maksimal yang rendah, yaitu 21 miliar token. Kripto dengan pasokan yang terbatas dapat berkinerja baik saat permintaan meningkat. Menurut Business 2 Community, semua token ZIL akan ditambang dalam waktu 10 tahun ke depan. Paham ya? Itu untuk koin ZIL. Ini koin yang bagus juga fundamentalnya. Ini juga boleh untuk dijagokan untuk bulan yang akan datang. Silahkan pilih-pilih sendiri rezeki masing-masing. Mudah-mudahan nggak salah pilih. Yang mana ini akan naik semua, cuma kenaikannya nggak sama. Yang keempat adalah STAK, ya. STX ini bagus, STAK, ya. STAK ini adalah plafon yang dirancang untuk menggunakan smart contract dan DEP, aplikasi terdesentralisasi. Kerangka kerja ini memungkinkan pengembang untuk membangun di atas aplikasi lain guna mendukung pertumbuhan sumber terbuka. Ini untuk pengalaman semua, ya, rekom semua 10 koin, ya. Natif kripto untuk plafon ini adalah token STAK STX. Ini digunakan dalam eksekusi dan pemrosesan smart contract. Plafon ini terhubung dengan blockchain Bitcoin melalui bukti transfer, di mana penambang membayar dalam Bitcoin ataupun BTC untuk mencetak token STX baru. STAK menjadi kripto pertama yang mendapatkan kualifikasi dari Komisi Sekuritas dan Bursa AS SEC, sakisik ya, untuk penjualan REC A+ senilai 28 juta US dollar. Hanya 1000 token STX per blok yang akan dirilis dalam 4 tahun pertama. Ini berkurang menjadi 500 STX blok di 4 tahun berikutnya, kemudian 250 STX blok di 4 tahun berikutnya, dan kemudian 125 STX blok setelahnya, menciptakan kripto dengan pasokan maksimal yang rendah. Paham? STAK, ya. Yang kelima adalah Kompon, ya. Ini Kompon juga salah satu koin yang pasokannya terendah, ya. Kompon Finance merupakan bagian penting dari pasar DeFi dan menjadi salah satu pelopor gebrakan DeFi. Beberapa tahun lalu, plafon ini memungkinkan pengguna untuk meningkatkan modal DeFi mereka dengan meminjamkan dan meminjam aset, di mana mereka mendapatkan bunga. Protokol peminjaman ini terus berada di jantung DeFi dengan protokol pembuat pasar otomatis sebagai dasar bagi banyak plafon lainnya. Kompon adalah aplikasi terdesentralisasi yang didukung oleh jaringan Ethereum. Ini memungkinkan pengguna untuk menempatkan kripto dalam pool liquidity dan mendapatkan bunga. Koin aslinya KOM adalah salah satu kripto terkemuka di pasar saat ini. KOM memiliki pasokan beredar yang rendah sekitar 3-4 juta dengan pasokan maksimal hanya 10 juta. Karena hal ini, koin ini mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun 2020 hingga pertengahan 2021. Paham? Ini salah satunya koin-koin yang ada 10 koin yang pasok. Biasanya akan mempengaruhi daripada kelangkaan pasokan, akhirnya harga akan melambung naik. Yang keenam adalah celeng. Aduh, celeng lagi ya. Maaf ya. Chainlink, ya. Chainlink, ya.
Chainlink. Chainlink ini merupakan komponen penting di pasar kripto dan sudah dikenal luas. Proyek ini menyediakan infrastruktur kritis untuk industri blockchain, berfungsi sebagai perantara antara data di luar blockchain dan smart contract di dalam blockchain. Sejak kemunculannya di pasar pada tahun 2017, Chainlink ini telah berkembang pesat dan tidak diragukan lagi akan tetap menjadi bagian utama dari pasar seiring dengan pengembangan kasus penggunaan dunia nyata oleh blockchain. Menurut website resmi Chainlink, pasokan beredar Chainlink mengacu pada jumlah token Link yang beredar di pasar. Pasokan total dibatasi pada 10 miliar Link dan Link memiliki pasokan beredar saat ini yaitu 556 juta Link. Mantap ya, berarti antaranya tinggal separuh, separuh lebih yang beredar ya. Mantap gak? Yang mana nanti prediksi harga Link di tahun 2025 itu bisa melesat 35.900% bro. Ini alasannya bro, mantep bro, kita bisa masuk ke Chainlink. Yang ketujuh adalah Illuvium ILV ya. Illuvium ini ataupun ILV dibangun di atas Immutable X IMX ya, teknologi layer 2 yang dirancang untuk mendukung pertumbuhan aplikasi dengan kemampuan NFT meskipun dilindungi oleh Ethereum dengan memanfaatkan kemampuan Immutable X. Illuvium memastikan peserta dapat mencetak dan memperdagangkan NFT mereka tanpa biaya gas dan transaksi, dan hampir seketika saat menggunakan IMX, pemain selalu mempertahankan kepemilikan aset mereka. Program yield farming Illuvium diberikan total 3 juta ILV atau 30% dari pasokan maksimal 10 juta. Ini akan diberikan selama 3 tahun kepada pelanggan yang menyediakan likuiditas melalui program insentif mitra lainnya. Saat ini Illuvium memiliki pasokan beredar yang rendah yaitu 5,8 juta dengan pasokan maksimal hanya 9,6 juta. Paham ngerti Illuvium ya. Yang ke-8 adalah Bouncy ya. Bouncy ataupun auction ya. Ini adalah salah satu protokol Bouncy Action, menawarkan pengguna protokol lelang lintas rantai yang mudah dioperasikan. Jaringan ini berfungsi sebagai protokol pencocokan ekonomi yang sepenuhnya terdesentralisasi, dirancang khusus untuk aplikasi Web3. Bouncy menggabungkan sistem lelang yang fleksibel, cryptocurrency dan teknologi NFT canggih untuk memberdayakan pengguna dan meningkatkan pengalaman NFT. Dengan pasokan beredar sebanyak 6,5 juta auction dan pasokan total sebesar 10 juta auction, Bouncy memiliki kapitalisasi pasar sebesar 34.794.480 US dollar dan berada di peringkat 449 di CoinMarketCap. Kapitalisasi pasar dihitung dengan mengendalikan harga token dengan pasokan beredar token auction. Paham ya? Yang ke-9 adalah Kusama KSM ya. Kusama adalah KSM ini adalah jaringan blockchain publik yang menjalankan basis kode yang sama persis dengan Polkadot. Polkadot ya. Tujuan adalah untuk menjadi versi percobaan bagi jaringan Polkadot yang merupakan lingkungan pengembangan dan eksperimental untuk fitur-fitur yang pada akhirnya akan diterapkan ke Polkadot. Karena sifat eksperimental dari Kusama, kecepatan pengembangannya jauh lebih cepat dan telah mendapatkan banyak perhatian sejak diluncurkan pada tahun 2019. Proyek-proyek terkenal yang telah menunjukkan ketertarikan diterapkan di jaringan Polkadot juga memandang Kusama sebagai rantai saudara eksperimental. Sebagai contoh, jaringan DeFi yang awalnya direncanakan untuk diluncurkan di Polkadot akan mulai menerapkan jaringan Karura di Kusama terlebih dahulu. Dengan pasokan beredar sebanyak 9,8 juta KSM dan pasokan total sebesar 10 juta KSM, Kusama memiliki kapitalisasi pasar
sebesar 161 juta US dollar dan berada di peringkat 153 di Coin Market Cap. Kapitalisasi pasar terhitung dengan mengendalikan harga token dengan pasokan beredar token KSM. Mantap ya. Yang terakhir adalah Kuan, bukan Quantum Kompor meleduk ya. Ini Kuan ini yang 10 juga termasuk Mas Bro ya. Sedikit-sedikit punyalah, ini lumayan juga koin ini. Yang mana lain yang longsornya banyak, ini nggak begitu banyak karena pasokannya sedikit ya. Ini Kuan ataupun KNT adalah token Ethereum yang digunakan untuk mendukung solusi perangkat lunak Etherprise dari merek Overledger. Memiliki Kuan Network yang bertujuan menghubungkan blockchain publik dan jaringan pribadi. Overledger dirancang untuk berfungsi sebagai gerbang bagi proyek berbasis blockchain untuk mengakses semua blockchain lainnya. Dengan pasokan beredar sebanyak 14,5 juta KNT dengan pasokan total sebesar 14,6 juta KNT, Kuan dinilai memiliki kapitalisasi pasar sebesar 1 miliar US dollar dan berada di peringkat 39 di Coin Market Cap. Kapitalisasi pasar dihitung dengan mengalihkan harga token dengan pasokan beredar token KNT. Sebagai investor atau peminat kripto, memahami pasokan dari sebuah cryptocurrency dapat memberikan wawasan berharga tentang potensi pertumbuhannya. Meskipun pasokan bukan satu-satunya faktor yang menentukan kesuksesan sebuah kripto, namun seringkali menjadi pertimbangan penting dalam strategi investasi. Mantap, saya sudah beritakan semua ya, gamblang semua 10 koin yang Anda harus pilih sendiri mana yang cocok, yang mana koin itu ada peluang berpotensi naik tinggi, yang pasokannya paling sedikit, yaitu 10 koin yang paling sedikit sudah saya infokan semua. Yang pertama Matic, yang terakhir daripada Kuan ataupun KNT ini. Cukup panjang, cukup banyak untuk menjadi bahan pertimbangan Anda investasi. Lebih bijak Anda sambil riset sendiri tentunya. Yang belum subscribe tolong di subscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, Mas Bro banyak salah banyak dosa itu pasti, karena Mas Bro manusia biasa, nggak sempurna. Yang sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Mana yang positif Anda ambil, yang buruknya Anda tendang. Mudah-mudahan teman-temanku semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.